Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, saya sedang dalam perjalanan mau berkunjung ke Indramayu untuk menjenguk salah satu klien, yaitu Panji Gumilang. Dan dalam perjalanan saya melihat bahwa makin banyak komentar dan pertanyaan teman-teman ya seputar kasus Vina Cirebon. Saya tahu berapa lama ini saya selalu menghindari untuk berkomentar dalam kasus Vina, karena saya bukanlah lawyer maupun kuasa hukum yang ditunjuk oleh salah satu pihak di kasus Vina Cirebon, teman-teman ya. Tapi banyak fans dan penggemar maupun netizen, subscriber Quotient TV bertanya tentang kasus Vina dan menunggu komentar serta opini saya di dalam kasus Vina Cirebon. Jadi untuk memuaskan dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen dan subscriber Quotient TV, saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus Vina ya teman-teman ya. Jadi kasus Vina Cirebon ini bisa kita bilang dan bisa kita buat kesimpulan adalah kasus Jessica jilid 2 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu kasus Jessica yang dulu ditanganin oleh pengacara kondang dan senior rekan saya Otto Hasibuan teman-teman, ya itu tetap Jessica itu divonis bersalah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kasus Jessica Cyanida dan kasus Vina Cirebon ini bisa kita bilang adalah contoh ya teman-teman ya, contoh pekerjaan oknum dan mafia hukum di Indonesia teman-teman ya. Jadi masyarakat khalayak luas sudah tahu lah, intinya sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi penyelewengan dan banyak sekali kejanggalan di situ, dan bahkan diakui ya oleh para pihak bahwa kasus Jessica itu adalah kasus yang dimana belum cukup alat bukti teman-teman ya. Jadi hanya ada satu alat bukti, tetapi hakim berkeyakinan bahwa Jessica itu bersalah, makanya dia divonis bersalah teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya melanggar pasal 183 KUHP, karena pasal 183 menyatakan bahwa hakim memutuskan terdakwa bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim, dan ada kata dan di sini teman-teman ya. Jadi nggak bisa cuma keyakinan hakim aja, tapi harus ada dua alat bukti juga. Nah ini yang tidak dimiliki, dan hal yang sama ini kemungkinan akan terjadi pada kasus Vina Cirebon ya. Kita sudah tahu bahwa polisi sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka utama ya, yang baru ditahan setelah 8 tahun dan viral kembali, maka ditahanlah Peggy. Tetapi banyak pihak berspekulasi bahwa Peggy yang sekarang bukanlah Peggy aktor sesungguhnya dalam pembunuhan tersebut teman-teman ya. Dan banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita bisa lihat, dan dari saksi-saksi, satu saksi kunci ya yang menyatakan bahwa dia melihat dari jarak 100 meter pada malam hari juga menimbulkan kejanggalan dan bertentangan dengan logika kita teman-teman ya. Tetapi sebagaimana kita bisa lihat dalam proses hukum ya, bisa kita simpulkan nantinya apabila ini berjalan, maka bisa dipastikan bahwa Peggy akan divonis bersalah. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita sudah tahu bahwa polisi, kejaksaan, dan hakim ini adalah 3 serangkai teman-teman, 3 serangkai. Jadi kalau perkara yang sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian, kejaksaan kemungkinan besar akan mem-P21 dan akan menyidangkan. Ketika disidangkan, jaksa sudah melemparkan tanggung jawab kepada hakim, dan hakim kalau sudah ada tuntutan dari jaksa, hakim biasanya segan untuk melepaskan teman-teman ya. Karena kalau ada tuntutan jaksa dan hakim memvonis tidak bersalah, hakim tersebut bisa diperiksa atau dipanggil oleh MA atau Bawas MA teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini adalah sebuah sistem yang sebenarnya ini sangat buruk di Indonesia ya. Sehingga tidak heran penjara itu penuh,
penjara itu penuh. Dan saya berkeyakinan bahwa tidak semua orang yang di penjara itu adalah orang bersalah, teman-teman ya. Jadi pasti dari mereka pun ada korban-korban mafia hukum. Nah, kita sadari atau tidak, teman-teman, hal-hal seperti inilah yang membuat banyak investor asing itu enggan untuk datang ke Indonesia. Dan bukan hanya investor asing enggan untuk datang ke Indonesia, bahkan banyak, teman-teman ya, warga negara Indonesia yang sudah jenuh dan sudah muak dengan keadaan seperti ini, dan mereka pindah ke luar negeri dan nggak mau balik ke Indonesia ya. Mereka di sana bisa hidup kaya, bisa menikmati hidup, sedangkan di Indonesia ini mereka harus berhadapan dengan mafia-mafia hukum, teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya sangat disayangkan di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa rusaknya penegakan hukum itu mulai terlihat nyata dan jelas ya. Jadi bagaimana kepolisian sekarang ini juga sudah kewalahan, teman-teman, menghadapi opini-opini publik yang kian menyudutkan mereka, teman-teman ya. Jadi akhir-akhir ini juga saya jarang memberikan kritik terhadap Polri, karena sudah banyak masyarakat yang mengkritik terhadap Polri, teman-teman ya. Saya nggak mau membuat masalah menjadi semakin keruh, teman-teman. Dan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman kepolisian ya, apabila ada teman-teman kepolisian yang bisa menjadi terang dalam kegelapan, bisa menjadi pahlawan yang kita butuhkan untuk membawa reformasi ke dalam kepolisian, sangat ditunggu oleh masyarakat ya. Karena jujur, oknum-oknum polisi yang sudah berkeliaran di institusi Bayangkara ini sangatlah mengganggu dan sangatlah merusak, teman-teman ya, ketentraman dan keadilan di masyarakat. Bukan hanya masyarakat menjadi tidak percaya kepada kepolisian, tetapi masyarakat juga sekarang sudah melecehkan terhadap kepolisian ya. Dari kasus Sambo yang terjadi, dari kasus Teddy Minahasa ya, kita melihat bagaimana di dalam kepemimpinan Listio Sigit bahwa sudah banyak terjadi oknum-oknum itu yang dihukum ya, teman-teman ya. Oknum-oknum jenderal yang sudah dihukum, tetapi itu belumlah maksimal, teman-teman ya. Karena apa, seperti yang saya bilang, Kadif Propam yang ada sekarang ini, Syahar ini, sangatlah seperti macan ompong. Jadi pengawasan dan pendisiplinan yang dia lakukan tidaklah maksimal dan terlihat tebang pilih ya. Tidak berani dia untuk menindak jenderal-jenderal ya, jadi dia lebih main aman, teman-teman, yang saya lihat ya. Dan disinilah makanya makin banyak oknum berkeliaran di kepolisian ya. Nantinya masyarakat akan berubah cara mereka memandang kepolisian. Tidak lagi nanti kebanyakan orang yang mempunyai masalah hukum mau menyelesaikan melalui jalur kepolisian, tapi mereka akan menyelesaikan dengan jalur-jalur lain ya. Ini yang saya sayangkan dan yang saya takutkan akan terjadi di Indonesia, teman-teman ya. Walaupun orang-orang lain banyak menyerah, banyak juga sudah putus asa terhadap kepolisian, tapi saya masih menyimpan harapan bahwa di dalam kegelapan yang terjadi di institusi kepolisian pasti masih ada terang, teman-teman ya. Pasti masih ada orang-orang baik, pasti masih ada jenderal-jenderal baik, pasti masih ada polisi-polisi baik ya, teman-teman ya. Hanya saja kita belum melihat mereka, dan mungkin mereka masih belum mau menampilkan diri, teman-teman ya. Karena di institusi Polri juga saat ini terbelah dua, teman-teman ya. Mereka yang memang mau ikut dengan cara-cara lama yang buruk dan sangat koruptif, tapi ada juga mereka yang mau untuk merubah dan berubah hidup ini, teman-teman ya. Jadi kita lihat bahwa sangat dibutuhkan sekali perubahan, dan bukan dari kepolisian saja, teman-teman ya, tapi dari pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Ya, sebentar lagi akan terjadi pergantian kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo ya, teman-teman ya. Kita hanya berharap yang terbaik bahwa Prabowo bisa membawa Indonesia ke
hal yang lebih baik, teman-teman. Untuk kasus Vina Cirebon, teman-teman melihat kasus yang ada, ya kita melihat bagaimana besar sekali desakan dari masyarakat, teman-teman ya. Tapi melihat hal yang ada, saya melihat bahwa kepolisian tidak akan peduli tentang opini masyarakat, dan mereka tetap akan memproses hukum Peggy Setiawan, teman-teman ya. Jadi walaupun dilakukan pra-peradilan, kemungkinan besar pra-peradilan itu akan ditolak dan kasus hukum akan berlanjut di pengadilan dan berakhir dengan Peggy Setiawan ditahan dan dipenjara. Ya, terlepas dari upaya Hotman Paris untuk berteriak dan meminta presiden mengadakan TPF ya, tim pencari fakta, tapi saya yakin itu tidak akan terjadi, teman-teman ya. Karena pertama, presiden juga sebentar lagi dia akan turun tahta. Jadi tidak mau dan enggan untuk membuat TPF. Kedua adalah di dalam undang-undang maupun di dalam KUHP itu tidak ada prosedur atau mekanisme presiden itu bisa intervensi dan membuat TPF untuk menghentikan atau untuk mengintervensi penyidikan. Nggak bisa, teman-teman ya, karena penyidik itu independen ya, dibikin sistemnya seperti itu di undang-undang. Penyidik independen dan tidak boleh diganggu gugat atau diintervensi oleh pihak manapun, sehingga baik itu presiden maupun itu pejabat-pejabat pemerintah lain nggak bisa mengintervensi hukum ya. Dan terlihat bahwa Jokowi juga enggan untuk mengintervensi hukum. Jadi saya melihat bahwa upaya Hotman itu bagaikan anjing menggonggong yang nggak akan digubris oleh Presiden Jokowi, teman-teman ya. Dan juga banyak beredar dan terlihat bagaimana Hotman Paris awal-awalnya sangat getol sekali, teman-teman ya, untuk membantu kasus Vina, dan tiba-tiba nih sekarang udah mulai loyo, udah mulai lemas. Ya, banyak isu beredar di masyarakat, dan saya lihat di TikTok ya, teman-teman ya, bahwa katanya bahkan Hotman Paris menerima suap 7 miliar ya dari pihak-pihak terkait dalam kasus Vina Cirebon. Ya, saya tidak tahu apakah gosip ini benar atau tidak, apakah isu ini benar atau tidak ya, teman-teman ya. Tapi saya melihat bahwa hal ini, teman-teman ya, bagaimana terlalu banyak orang yang ikut campur dalam kasus Vina Cirebon, akhirnya bukannya membantu malah memperkeruh suasana. Nah, itulah makanya kenapa saya tidak mau ikut-ikutan seperti lawyer-lawyer lain untuk berkomentar di kasus Vina, teman-teman ya. Cuma saya infokan ini agar untuk sebagai jawaban bagi para netizen di situ ya. Kenapa saya tidak mau panjang lebar beropini, teman-teman ya, tentang hal ini, karena dari akal sehat aja kita sudah tahu kok bahwa di sini ada oknum ya, dan oknum itu bukan hanya oknum polisi, teman-teman ya. Karena kenapa kasus Vina Cirebon itu sudah jalan itu dari 8 tahun yang lalu ya. Jadi sudah ada 5 orang yang ditahan, disidangkan dan divonis bersalah, teman-teman. Jadi kalau sudah ada vonis bersalah dari hakim, berarti bukan hanya kepolisian yang berpartisipasi, tetapi ada juga kejaksaan dan kehakiman yang ikut serta di dalam proses hukum tersebut, sehingga oknum itu tidak mungkin sendiri. Jadi ada oknum polisi, oknum jaksa, dan oknum kehakiman, teman-teman ya. Dan ini membuktikan bahwa sudah rusak penegakan hukum di Indonesia, dan butuh lebih banyak orang untuk speak up ya. Jadi saya encourage bagi teman-teman dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman ya, tolong bantu proses penegakan hukum ya. Jadilah aparat penegak hukum yang bersih, karena kita Indonesia ini sangat membutuhkannya. Ya, jangan sampai kita masukin orang yang gak bersalah itu ke dalam penjara, karena itu dosa dan karma yang sangat berat itu bisa terjadi, teman-teman, dan juga merusak tatanan hukum dan merusak ekonomi dan kepercayaan internasional kepada Indonesia. Kita mau Indonesia maju, tapi apabila ini kita biarkan ya, penegakan hukum yang buruk ini terus terjadi di Indonesia, maka akan sulit Indonesia menuju Indonesia emas yang sukses dan makmur, teman-teman ya. Jadi yang ada ini, Indonesia akan selalu menjadi negara terbelakang, negara ketiga,
dan tidak bisa sukses, teman-teman ya. Jadi bantu saya, teman-teman, mari kita bantu Indonesia untuk speak up, untuk kita ini bisa menyatakan sikap, teman-teman ya. Kita tolak segala bentuk mafia hukum, kita tolak segala bentuk kejaliman, dan kita tolak semua ketidakadilan, teman-teman ya. Sehingga Indonesia ini bisa maju. Saya mengkritik karena saya sayang dan peduli pada Indonesia. Ya, saya bukan bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu, tetapi berita-berita yang mengalir dan berita-berita yang ada sungguh, teman-teman ya, membuat kita prihatin, dan membuktikan bahwa Indonesia ini masih di dalam kekacauan balau, terutama dalam hal penegakan hukum, teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya berharap agar polisi-polisi bisa bekerja dengan baik, dan dalam kasus Vina Cirebon ya kita menunggu ya keberanian kepolisian untuk menindak oknum-oknum, karena selama ini yang kita lihat saat ini, polisi ini lebih banyak silent. Selama 2 bulan ini kita lihat polisi ini silent, dan mereka cuma mau memproses yang Peggy Setiawan ini ke pengadilan agar bisa ditutup kasus ini ya, teman-teman. Jadi mereka secara langsung tidak menggubris opini maupun kritik masyarakat, dan mereka membiarkan proses hukum yang ada menurut mereka benar ke jalurnya, teman-teman ya. Jadi walaupun masyarakat tidak setuju dengan itu, polisi seperti yang saya bilang tidak menggubris hal tersebut. Jadi apapun yang Hotman Paris katakan, atau Farhad katakan, atau Rasman katakan, tidak akan ada artinya, teman-teman ya. Kita melihat bagaimana polisi sedang menunjukkan taringnya, dia sedang menunjukkan kemampuannya, kesewenangannya, bahwa mereka lah institusi superpower, bukan masyarakat sebagai utama, sebagai tuan, tetapi bahwa kepolisian adalah superpower, teman-teman ya. Dan apabila ini berlanjut, saya yakin akan membawa dampak yang makin buruk dan makin rusak institusi kepolisian di mata masyarakat, teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Itu saran saya dan opini saya tentang kasus Vina Cirebon, yaitu adalah jilid 2 dari Jessica, teman-teman ya. Jadi sama seperti Jessica, kasusnya dulu sudah disidangkan, sudah divonis, sudah ditahan, kemudian ada film ya, jadi viral kembali dan menjadi buah bibir, dan setelah itu mau dilakukan upaya-upaya hukum, tapi tidak bisa karena sistem hukum yang ada sekarang ini tidak memberikan sebuah peluang untuk bisa merubah putusan hukum, putusan pidana yang ada sebelumnya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.